Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-49, 50, 51 dan 52 dari suratul Isra. 4 ayat, yaitu dari ayat 49 sampai ayat 52, menerangkan tentang orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan kita kepada Allah, maka kita juga beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan setelah langit dan bumi dunia ini dihancurkan. Allah akan ganti dengan langit dan bumi yang lain, yang baru, dan bermulalah akhirat. Dan ketika itu kita sudah terkubur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita dari kubur. Maka nanti akan dihimpunkan, akan dikumpulkan di satu padang yang sangat luas sekali, padang perkumpulan. Di dalam istilahnya ya padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Untuk dihadapkan kepada Allah, karena Allah akan membuat keputusan, yaitu di pengadilan di hari akhirat nanti, siapa yang akan diberi balasan kebaikan, kenikmatan, siapa yang akan diberi balasan berupa siksaan, kesengsaraan, siapa yang akan ditempatkan di dalam surga, dan siapa yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, akhirat itu pada ujungnya sekali adalah neraka atau surga. Nah, hari akhirat yang memberitahukannya adalah Allah. Apabila kita beriman kepada Allah dan Allah memberitahukan tentang hari akhirat, maka mesti pula lah kita beriman kepada hari akhirat sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Tak mungkin kita membedakan, ya saya beriman kepada Allah tapi saya tidak beriman kepada hari akhirat. Tak mungkin. Maka apa saja yang Allah beritahukan kepada kita, maka kita beriman kepadanya. Umpamanya Allah memberitahukan tentang adanya makhluk, yaitu yang disebut malaikat. Meskipun kita tak pernah melihatnya, tetapi kita mempercayainya, beriman kepada malaikat. Mengapa? Padahal kita tak pernah melihatnya, karena Allah memberitahukannya.
Kemudian bahwasanya ada kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Meskipun yang kita ketahui hanya satu dari kitab suci itu, yaitu kitab suci Al-Quran, tetapi karena Allah memberitahukan sebelum Al-Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil, maka kita percaya kepada kitab-kitab suci. Nah, itu rukun iman juga. Kemudian ketika Allah memberitahukan tentang rasul-rasul yang diutus, maka melalui mukjizat setiap rasul itu Allah memberitahukan. Kalau sekarang kita dapat jumpai ceritanya di dalam Al-Quran, maka meskipun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tetapi karena Allah menyebut mereka itu adalah rasul-rasulnya, maka kita percaya kepada rasul-rasul Allah. Jadi rukun iman yang 6 itu, dari yang kedua sampai yang ke-6, yang tadi sudah berapa kita sebut tadi? Beriman kepada rasul-rasul yang diutus, kemudian beriman kepada hari akhirat, kemudian satu lagi beriman kepada qada dan qadar. Maka ke-6 rukun iman itu adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari hari akhirat, maka tidak dapat disebut sebagai orang beriman. Maka dalam pembahasan kita nantinya, karena ada disebut orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan, maka kita menyebut di judul kajian kita ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengingkari kebangkitan. Pembahasan tentang hari akhirat, hari kebangkitan ini adalah pembahasan tentang keimanan atau pembahasan akidah. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan mengaji ayat-ayat yang seperti ini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin yakin kita kepada kepastian hari kebangkitan. Nah, yakin kita itu akan memberikan manfaat bagi kita, yaitu kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada dalam menjalani hidup ini. Apa sebab? Setiap apa yang kita buat sekarang ini akan kita pertanggungjawabkan di hari kebangkitan kelak, yaitu di hari akhirat kelak. Maka jangan dikatakan setelah kita melakukan kejahatan kemudian berlalu begitu saja, dilupakan dan tidak akan dipersoalkan. Tidak, akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun tersembunyi dari manusia, mungkin manusia tak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Maka Allah akan meminta pertanggungjawab. Mulut yang berbicara, mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang menggapai, kaki yang melangkah. Kalau tangan itu memukul, akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tangan itu menembak, membunuh, maka nanti akan diminta pertanggungjawab. Apa sebab? Membunuh tanpa kebenaran. Jadi tidak ada siapa yang bisa lepas dari pertanggungjawab. Mungkin di dunia bisa lepas, tetapi di hari akhirat, di hari kebangkitan tidak. Nah, jadi berhati-hatilah. Nah, jadi ayat ini bermanfaat sekali bagi kita, karena akan membuat kita menjadi berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Karena hidup yang sebenarnya hidup bukan hidup di dunia ini. Hidup ini akan segera kita akhiri, tak lama lagi. Mungkin malam ini agak, mana kita tahu. Banyak sahabat kita yang sama duduk dengan kita, rasa-rasanya kita masih akan lama di dunia ini. Rupanya sahabat kita sudah mendahului kita. Nah, maka boleh jadi kita pun juga akan menyusul. Tak ada siapa yang akan kekal di dunia ini selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di muka bumi ini akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka ingat matilah.
Ingat mati, maka nanti selepas kematian ada kebangkitan. Nah, dengan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan kebangkitan, membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup selepas kematian, hidup di hari akhirat kelak. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kehidupan di kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Jadi kalau ada kita jumpai orang yang begitu berani melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, pelanggaran, biasanya adalah orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak beriman kepada hari akhirat yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberitahukan hari akhirat adalah Allah. Nah, apabila telah bermasalah keimanan kepada Allah, maka akan bermasalahlah dalam keimanan kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul yang diutus, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Maka keimanan kepada Allah ini menjadi tonggak kepada rukun iman yang lainnya. Inilah sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang kita pelajari ini. Rasanya semua kita sudah mendengarkan atau sudah mempelajari tentang rukun-rukun iman ini. Tetapi ayat-ayat ini kita jadikan sebagai mengulang kaji atau menancapkan lagi keyakinan kita di dalam hati, sehingga tidak berubah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian hidup gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka yang berkata di dalam ayat ini? Mereka adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dahulu pada masa Rasulullah. Apabila Rasulullah di Mekah, mereka adalah penduduk kota Mekah, orang-orang kafir kota Mekah. Ketika Rasulullah memberitahukan kepada mereka tentang hari kebangkitan, apa kata mereka? Aidza kunna, apakah apabila kami telah menjadi idhaman, tulang belulang. Manusia kalau sudah lama dikubur, maka akan berubah menjadi tulang belulang, karena kulitnya, dagingnya semua akan hancur, akan habis dimakan tanah. Warufatan, dan hancur lebur. Hancur ini karena sudah lama sekali, beratus beribu tahun, habis dah, tak ada lagi manusia. Kecuali dalam hadis Nabi itu ada sepotong daging ekor. Ada daging ekor kita itu, namanya azmuz zanabi, yang itu yang masih ada, dan itu nanti ketika dibangkitkan, dari situlah kembali tubuh manusia itu dijadikan semula. Ainna, apakah kami akan lama bu'usuna, sungguh akan dibangkitkan, khalqan jadida, sebagai ciptaan yang baru. Jadi mereka bertanya ini, mereka berkata dalam bentuk pertanyaan,
menerangkan bahwasanya mereka tak percaya akan dibangkitkan kembali. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang tak percaya itu, kunu, jadilah kamu hijaratan, batu, au hadidan, atau besi, au khalqan, atau ciptaan yang lain, mimma yakburu fi sudurikum, dari apa-apa yang membesar di dalam dadamu. Apa makna membesar dalam dada ini? Nah, dalam tafsir disebutkan maknanya yang besar pengaruhnya di dalam dadamu. Apa yang besar pengaruh dalam dada manusia? Tentang takut mati. Nah, itu dia, tentang kematian. Manusia kalau disebut tentang mati, wah itu menakutkan. Kalau kita cerita tentang mati, jangan. Tapi kalau kita cerita tentang bisnis, bisa dapat uang berjuta-juta, dia senang, suka. Nah, itu adalah tabiat manusia. Pengajian malam ini tentang kematian, tak mau datang lah. Nah, karena manusia memang tidak suka mendengar kematian. Maka dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian itu pula nanti yang akan datang menjemputmu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, nanti kita akan bahas dalam tafsir. Fasayaqulun, maka mereka berkata, may yu'iduna, ketika dibangkitkan nanti di hari akhirat, barulah ketika itu mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami kembali? Siapa yang menghidupkan kami kembali? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, alladzi fatarakum, yaitu yang telah menciptakan kamu awwala marrah, pada kali pertama dahulu, yaitu ketika di dunia. Fasayumghiduna ilaika, maka mereka itu menggeleng-gelengkan ru'usahum, kepala mereka kepadamu. Menggeleng-gelengkan ini tanda apa ini? Tanda mengejek, tanda mengolok-olok jawaban Rasulullah bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka kembali, menciptakan tubuh mereka dengan tubuh yang baru lagi. Maka ketika itu mereka menggeleng-gelengkan kepala, wa yaqulun, dan mereka berkata, mata huwa, kapan dia terjadi? Masa itu kan masa yang akan datang, belum berlaku lagi. Tapi mereka ingin juga mencela dengan mengejek melalui pertanyaan, kapan yang diceritakan itu akan terjadi? Qul, katakanlah wahai Muhammad, asa, mudah-mudahan, ayyakuna, yang diceritakan itu tentang hari kebangkitan itu qariba, dekat. Dekat maknanya kalau dah sampai masanya tak perlu ditunggu, terjadi maka berlakulah. Yauma, pada hari itu, yad'ukum, Allah memanggil kamu. Memanggil kamu maknanya memanggil, ada seruan yang tadinya manusia itu di dalam kubur, maka dengan panggilan tersebut fatastajibuna, maka kamu menjawab panggilan itu. Maknanya semua bangkit dari kubur, semuanya hidup kembali. Bihamdih, dengan memuji Allah. Jadi bangkit itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Wa tazunnuna, dan kamu mengira atau menduga, illa bistum, tidaklah kamu itu berada, illa qalila, kecuali sedikit atau singkat. Tidaklah kamu berada di dalam dunia, dan kalau disambung pun dengan alam barzah, alam kubur, tidaklah dunia dan alam barzah itu melainkan sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Sedikit kita bisa ganti dengan kata pendek, ya. Kata qalila ini dengan kata pendek. Tidaklah kamu berdiam di dunia dan juga di dalam kubur itu apabila dibandingkan dengan akhirat, melainkan singkat sekali atau pendek sekali. 4 ayat.
kita baca dari awal langsung terjemahan, kemudian setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan tubuh kami hancur, apakah kami akan dibangkitkan dengan ciptaan atau tubuh yang baru? Katakanlah, jadilah kamu batu atau besi atau ciptaan yang besar di dalam dadamu. Maknanya ciptaan yang membuat kamu menjadi lebih takut, kamu lebih merasa ketakutan di dalam kamu, lebih merasa takut. Nah, ketakutan yang terus membesar di dalam dadamu, boleh, yaitu berkaitan dengan kematian. Mereka akan berkata, siapakah yang mengembalikan kami, maknanya membangkitkan kami, menghidupkan kami kembali? Katakanlah, wahai Muhammad, yang menciptakan kamu pada kali pertama, dialah, yaitu Allah lah yang mengembalikan manusia hidup kembali, tetapi di kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sudah dijalani di dunia. Maka mereka menggeleng-gelengkan kepala kepadamu sebagai isyarat mengejek, mengolok-olok, dan mereka berkata, kapan itu kiamat akan terjadi? Katakanlah, wahai Muhammad, mudah-mudahan kiamat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Ingatlah pada hari, atau takutlah kepada hari Allah memanggilmu dari dalam kubur untuk membangkitkanmu, maka kamu bangkit semua dan menjawab panggilan Allah dengan memujinya, dan kamu mengira bahwasanya tidaklah kamu berdiam di dalam dunia dan alam barzah itu melainkan singkat sekali. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang keimanan, yaitu keimanan kepada hari akhirat, hari kebangkitan, yang sebenarnya bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberitahukan tentang hari akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam ayat sebelum ini kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini. Dalam ayat sebelum ini diterangkan tentang salah satu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengesahkan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk yang berkuasa membangkitkan manusia kembali, dan adalah mudah bagi Allah. Jadi kalau dipertanyakan tentang kekuasaan Allah, maka jawabannya adalah mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali. Apa sebab? Sebab sebelumnya manusia dari tidak ada, Allah mampu menciptakannya menjadi ada. Maka adalah lebih mudah kalau Allah menciptakan dari yang pernah ada. Mana yang lebih susah? Dari pernah ada menjadi ada, atau dari yang tidak pernah ada sama sekali menjadi ada? Kan yang lebih susah itu yang tak pernah ada. Kita ini dulu tak pernah ada sebelum ini, sekarang ada. Kemudian setelah ini kita tiada lagi. Masuk dalam kubur, dikuburkan, kita kembali menjadi tanah, hancur lebur, kemudian Allah ciptakan kembali, menciptakan kembali manusia yang pernah ada. Ini mudah bagi Allah. Nah, ini disebutkan dalam surah Yasin. Apa ayatnya? Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum.
Bala wa huwal khallaqul alim. Maka apakah Allah yang pernah menciptakan alam semesta ini mampu untuk menciptakannya kembali? Ya, mampu. Dialah Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Susahkah bagi Allah untuk menciptakan kembali? Tidak susah. Innama amruhu. Nah, itu ayat sambungannya itu. Semuanya kalau Allah berkehendak untuk kembali diciptakan, tak perlu 6 hari lagi. Kan dalam penciptaan alam semesta ini kan 6 hari ya. Pada hari yang ke-7 tak ada lagi penciptaan. Tetapi nanti di hari akhirat, apabila Allah ingin menciptakan kembali langit dan bumi, Allah tak perlukan lagi berhari-hari atau waktu yang lama untuk menciptakan langit dan bumi ini. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apa sebab? Sebab Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini pembahasan kita ini. Baik, sekarang kita mulai pengajian. Ini sebagai ringkasan ya. Oh, pembahasan kita berkaitan tentang keimanan. Keimanan kepada Allah yang di dalamnya itu adalah keimanan kepada hari kebangkitan, hari akhirat, karena yang memberitahukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka yang berkata dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, a idza kunna idhaman, apakah apabila kami menjadi tulang belulang. Nah, kata apakah ini adalah kata yang digunakan untuk bertanya, tapi sebenarnya mereka bukan sungguh-sungguh bertanya. Mereka ini menggunakan bentuk pertanyaan ini sebenarnya bentuk mereka mengingkari apa yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan adalah kami tak akan mungkin dalam pemikiran, dalam pemahaman kami, dengan akal kami, tak akan mungkin kami dibangkitkan kembali. Tapi mereka membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Apakah kami apabila sudah menjadi tulang belulang, kemudian badan kami hancur lebur, maka apakah kami akan dibangkitkan kembali, yaitu dengan tubuh yang baru lagi? Nah, ini bentuk pertanyaan. Sebenarnya mereka bukan minta jawaban, tapi sebenarnya jawaban itu adalah sebagai bentuk pengingkaran. Maka disebut al-istifham al-ingkari, pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Jadi mereka mengingkari kebangkitan. Jadi ada di antara manusia itu yang mengingkari kebangkitan? Ada. Pada masa Rasulullah dahulu ada. Jadi kepercayaan mereka itu seperti apa? Hidup ini sekali aja. Kalau sudah mati nanti habis dah cerita. Nah, kira-kira kita bisa terima tak kepercayaan yang seperti itu? Tidak bisa. Apa sebab? Kalau mereka menggunakan akal fikiran, maka kita juga bisa menjawabnya dengan akal fikiran juga. Andaikan kehidupan itu hanya kehidupan dunia ini saja yang berakhir dengan kematian, maka belum tertegakkan keadilan. Karena hari kebangkitan itu adalah hari akhirat, hari pembalasan. Nah, berapa banyak orang ketika di dunia ini berbuat baik, belum dapat lagi balasan kebaikan. Sampai mati dia berbuat baik saja, tapi belum dapat balasan kebaikan. Jadi kalau belum mendapat balasan kebaikan sementara sudah banyak berbuat baik di dunia, mana keadilan Allah? Atau sebaliknya lagi, ada orang yang buat jahat, sampai akhir hidupnya pun belum dapat balasan lagi. Badannya sehat, kemudian duitnya banyak, kemudian tak ada apa-apa menimpa dia, sementara kejahatannya terlalu banyak sampai ke akhir hayatnya. Kalaulah hidup itu hanya sebatas sampai kematian saja, mana dia keadilan? Sementara Allah Maha Adil pasti menegakkan keadilan. Maka Allah yang Maha Adil menegakkan keadilan itu dengan adanya hari akhirat. Maka disitulah
secara akal kita menerima adanya hari akhirat itu, karena hari akhirat adalah untuk menegakkan keadilan. Maka kalau pada hari ini kita umpamanya tak dapatkan keadilan di dunia ini, maka kita akan mengatakan tak apa, di dunia ini tak apa, tapi nanti, itu dia. Nanti itu kapan? Hari akhirat. Nantilah di hari akhirat saya akan tuntut apa yang saya tak dapat di dunia ini. Nah, perkataan yang seperti ini karena mempercayai adanya hari akhirat. Dan memang Allah yang Maha Adil menegakkan keadilan itu dengan adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, maka selesai nanti semua di hari akhirat, maka keadilan akan tertegakkan. Kemudian apabila yang membuat mereka mengingkari hari akhirat dalam ayat ini adalah karena kalau manusia jadi tulang belulang kemudian hancur, apa bisa diciptakan kembali? Nah, kalau itu pertanyaannya, kalau itu yang membuat mereka mengingkari, maka sebenarnya jawabannya adalah kembali kepada pengetahuan manusia itu tentang Allah yang Maha berkuasa. Nah, kalau Allah dipercayai sebagai yang Maha berkuasa, apa yang tak bisa Allah lakukan? Nah, kalau sudah menjadi tulang belulang kemudian hancur dimakan tanah, kalau Allah yang Maha berkuasa untuk menciptakan kembali, berkehendak untuk menciptakan kembali, bisa berlaku? Ya, mengapa tidak? Itu jawaban keimanan. Tetapi jawaban yang pertama tadi adalah jawaban untuk menerangkan bahwasanya di sana mesti ada hari akhirat. Karena kalau tidak ada hari akhirat, hari pembalasan, maka tidak tertegakkan keadilan. Sementara pencipta dan pengatur alam semesta ini bersifat Maha Adil, maka akan bertentangan dengan sifat keadilan itu, sifat Allah yang Maha Adil itu. Maka orang yang berakal, yang menggunakan akal fikirannya dengan baik, pasti akan memperakui hari akhirat sebagai hari kebangkitan untuk menerima pembalasan. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang mengingkari hari akhirat itu, kunu, jadilah kamu hijaratan, hijaratan batu, au hadidan, atau besi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau kita langsung apa saja ambil salah satu dari tafsir yang ada, yaitu atau jadilah kamu yang kamu takuti, yang selalu membesar dalam dadamu, yaitu kematian. Atau matilah kamu. Nanti barulah mengetahui apabila sudah dimatikan, kemudian meskipun jadi besi atau jadi batu atau jadi apa saja, nah apabila sudah mati kemudian nanti dihidupkan, barulah tahu bahwasanya tidaklah susah bagi Allah untuk membangkitkan apa saja ciptaan. Kalau manusia dari tanah kemudian kembali ke tanah, kemudian nanti apabila dibangkitkan dari unsur yang sama juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu akan dikembalikan, dan dari tanah itu juga nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, ini kita lah. Nah, tapi kalau ada yang umpamanya lah, yang dari besi umpamanya, kemudian dikuburkan hancur dalam tanah umpamanya, habis, kemudian mampukah Allah untuk membangkitkannya kembali? Besi ini kan kuat, mampu, tidak ada halangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha kuat dari apapun yang dipercayai kuat oleh manusia. Nah, besi kuat, batu kuat, atau apa saja lah. Tetapi semua itu tak ada kekuatan di hadapan Allah yang Maha kuat.
maka apabila Allah berkehendak untuk membangkitkan manusia kembali, tidak ada halangan bagi manusia, bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali. Tapi jumlah manusia banyak. Mungkinkah Allah berkuasa membangkitkan semua manusia yang banyak ini? Sekarang ini yang masih hidup ini 8 miliar. Kalau yang sudah pernah hidup selama ini berapa banyak? Yang akan hidup sampai akhir zaman berapa banyaknya pula? Mungkinkah Allah mampu untuk membangkitkan semua manusia ini? Oh, mengapa tidak? Ya, amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibangkitkan kembali, berkatalah manusia yang dahulu ketika dunia mengingkari hari kebangkitan, apa kata mereka? Mayyu'iduna, siapa yang menghidupkan kami kembali? Jadi ketika itu baru percaya, ya? Setelah dibangkitkan kembali nanti baru percaya. Tapi ketika masih hidup di dunia ini tak percaya. Tapi kalau percaya juga nanti, kira-kira percaya nanti itu bermanfaat atau enggak? Tak ada manfaatnya. Kalau mau percaya sekarang ini di dunia ini. Dan bukti percaya kepada hari akhirat itu adalah menyiapkan diri untuk hari akhirat itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, karena nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang percaya kepada hari akhirat akan banyak melakukan ketaatan. Dan berikutnya pula sambungannya, orang yang tak percaya kepada hari akhirat biasanya suka dan berani melakukan kemaksiatan, tidak segan-segan melakukan kejahatan. Jadi siapa itu orang yang suka melakukan kejahatan? Orang yang tak percaya kepada hari akhirat, macam hidup ini di dunia ini saja. Nah, jalanilah. Nanti ketika dibangkitkan kembali baru tahu. Nah, maka ayat-ayat yang seperti ini menjadi pelajaran sebagai peringatan. Tapi mereka tak ngaji, tak masuk dia ke masjid ni, macam mana pula? Ya tanggunglah sendiri. Nanti kubur masing-masing. Dan kita menghadap Allah pun masing-masing. Ini pengajian ini sebenarnya adalah untuk diri kita masing-masing. Nah, alhamdulillah kalau mau dengar, tak mau dengar, tanggunglah diri masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra. Setiap yang berdosa dia sendiri yang tanggung dosanya itu. Tak ada orang lain yang akan menanggung dosa kita. Nah, hidup di dunia ini pasti akan mati, dan nanti di hari akhiratlah disempurnakan amal. Tahu kita mana ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut, sambungannya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan balasan amalmu itu pada hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dia itulah orang yang beruntung. Ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Karena mengejar kesenangan dunia akhirnya tertipu, sehingga lupa akhirat yang kekal dan abadi, sehingga berani melakukan kejahatan. Nah, ini yang kita saksikan pada hari ini. Tapi dia sholat juga, Ustaz. Pergi haji juga dia. Ada ha juga di pangkal namanya itu, ha. Maka kita katakan iman itu bukan hanya pengakuan di mulut. Iman itu bukan hanya sekedar ibadah ritual. Iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Itu dia iman. Iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah apa yang kokoh tertancap di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang beriman itu ketika dia beriman itu dia akan berzina, takkan mungkin. Jadi siapa yang berzina itu? Orang yang tak beriman. Kalaulah dia beriman, tak mungkin dia berzina.
Nah, jadi semakin jelas ya pembahasannya ini. Maka dijawab oleh Rasulullah ketika mereka bertanya, siapa yang mengembalikan kami hidup ini? Dulu kami dah mati dah, sudah masuk ke dalam kur. Maka siapa yang mengembalikan kami hidup ini? Maka dijawab oleh Rasulullah, perintah Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini jawabannya. Allazi fatarakum awwala marrah, yang menghidupkan kamu kembali adalah yang menciptakan kamu pada kali pertama dahulu. Nah, dapat jawabannya. Fasayulghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa. Nah, malangnya apabila mereka bertanya itu di dunia, kalau nanti kami dibangkitkan kembali. Tadi kan mereka tak percaya dibangkitkan, tapi apabila mereka mengembalikan perkataan Rasul itu kepada Rasul, iyalah, kalau memang ia dibangkitkan kami kembali, maka siapa yang membangkitkan kami kembali? Maka Rasul menjawab, yaitu yang menciptakan kamu pada kali pertama. Ketika mendengar jawaban Rasul itu, maka mereka menggeleng-gelengkan kepala kepada Rasul tanda mengejek. Nah, seperti apa itu? Menggeleng-gelengkan kepala tanda mengejek. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mata huwa, kalau memang ya hari akhirat itu ada, hari kebangkitan itu akan berlaku, kapan? Terjadinya itu kapan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, asa ayyakuna qariba, mudah-mudahan hari akhirat itu atau hari kebangkitan itu akan berlaku di waktu dekat ini. Dekat itu berapa lama ya? Ini kan sudah lama ini, dari masa Rasulullah ke masa sekarang ini sudah berapa tahun? Udah 1400 tahun lebih. Ini lama atau ini panjang waktunya atau pendek waktunya ini? Ini dalam ayat ini dikatakan kan pendek. Sementara sekarang kiamat belum juga terjadi lagi. Maka ulama tafsir menyebutkan kullu ma huwa atin qarib. Setiap apa yang akan datang itu adalah dekat. Jadi apa saja yang akan datang itu adalah dekat. Atau tafsiran yang kedua, ini karena kita mengaji tafsir, ialah sebutlah 1400 lebih. Itu panjang atau pendek? Kalau dibandingkan dengan akhirat yang tidak ada penghujungnya, maka 1400, 2000, 5000, 10.000, berapa banyaklah hitungannya di dunia ini, berbanding dengan akhirat yang tidak ada ujungnya sama sekali, maka yang ribu-ribu itu pendek. Nah, ini yang dimasukkan dalam kata qalila, yaitu pendek, sedikit bilangannya itu. Apa sebab? Sebab apabila dibandingkan dengan akhirat yang panjang dan abadi, maka tak ada maknanya sama sekali. Ya, qariba, dekat, setiap yang dekat itu, setiap yang akan datang itu dekat. Meskipun lama 1500 tahun, tetapi bila dibandingkan dengan akhirat, dia amat dekat sekali, pendek waktunya. Nah, ini disebutkan nanti sekali lagi. Yauma yad'ukum, maka ingatlah kamu, jadikanlah peringatan ketika Allah memanggilmu. Allah memanggil. Nah, ini mestilah difahami melalui ayat yang lain, bahwasanya nanti di hari kiamat ada satu sangkakala yang menghancurkan alam semesta ini. Kemudian satu lagi ada sangkakala yang kedua, yaitu menghidupkan kembali. Berawal dari bumi diciptakan dengan bumi yang lain, langit diciptakan dengan langit yang lain, kemudian manusia dibangkitkan di bumi yang disebut dengan mahsyar, seperti yang kita sebutkan tadi. Maka Allah memanggil ini, maknanya Allah memanggil manusia yang terkubur di dalam bumi itu untuk dibangkitkan di bumi mahsyar.
maka mereka semua keluar dari kubur dalam keadaan hidup kembali. Siapa yang dahulu ketika meninggal dunianya tangannya terpotong umpamanya, atau kakinya terbakar umpamanya, bahkan ada yang hangus ketika di dunia, tetapi ketika dibangkitkan kembali, dibangkitkan dalam keadaan utuh, tak ada satupun yang kurang. Nah, sempurna. Nah, dulu mungkin dioperasi kakinya kan, nah, hilang jari-jari kakinya. Nah, nanti ketika dibangkitkan semua anggota tubuh kita utuh. Kemudian ketika hari kebangkitan itu, hari itu berlaku pada hari Jumat ya. Maka ketika dibangkitkan itu manusia tidak memakai pakaian sama sekali, telanjang. Orang ramai, apakah mungkin ada kesempatan seseorang itu melihat orang lain? Oh tidak. Ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitulah keadaan manusia ketika dibangkitkan, maka apakah ada orang yang melihat aurat orang lain? Maka Rasulullah menjawab, oh hari itu hari yang dahsyat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu hari yang dahsyat, hari yang seseorang itu akan lari dari saudaranya. Kalau lari dari saudaranya menghadap atau membelakangi? Lari dari saudaranya. Kalau lari dari itu menghadap saudaranya atau membelakangi saudaranya? Nah, maka masing-masing orang itu tak dapat melihat yang lainnya karena dia lari tak lagi melihat orang lain. Lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari istrinya sendiri, lari dari anak-anaknya. Berarti dia lari membawa dirinya sendiri. Ujung ayat, likulli imri'in minhum, setiap orang dari mereka itu yang lari itu sya'ni yughni, sibuk dengan diri masing-masing. Ada pertanyaan, apa yang menyibukkan itu? Sibuk dengan diri masing-masing. Apa yang menyibukkan? Yang menyibukkan itu adalah macam mana nasib saya selepas ini. Tak teringat lagi orang lain. Apa nasib saya? Kalau ditimbanglah amal saya, macam mana nasib saya itu? Amal saya bagaimana? Kemudian apabila nanti meniti titian, nasib saya macam mana? Jatuhkah ke bawah neraka yang menyambut, atau akan sampaikah saya ke seberang? Tak ada jawaban. Itulah yang membuat manusia sibuk, yaitu mengurusi nasibnya. Jadi ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, kalau begitu bisalah melihat-lihat nanti di sana. Oh tidak. Apa sebab? Keadaan dahsyat, itu jawabannya. Keadaan yang dahsyat itu tidak ada kesempatan lagi untuk melihat orang lain karena sibuk mengurus diri sendiri. Fatastajibuna bihamdih, ketika Allah memanggil untuk bangkit dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, maka semuanya menjawab panggilan Allah. Tak ada yang enggan, tak ada yang mau di dalam kubur, tidak. Semuanya naik ke atas, ke bumi mahsyar dengan memuji Allah. Oh berarti manusia semuanya setelah kematian itu semua beriman ya kepada Allah ya? Jadi orang kafir pun, kalau kafir di dunia setelah kematian itu beriman juga ini ya. Fir'aun, sekafir-kafirnya Fir'aun, siapa lagi yang lebih kafir dari Fir'aun itu? Pada masa dia berkuasa, dia mengatakan dirinya Tuhan. Itulah kafirnya Fir'aun itu. Tapi selepas kematian, jangan selepas kematian, menjelang kematian saja dia tidak beriman. Tetapi Allah tak terima keimanannya, yaitu ketika dia sudah diliputi oleh air, tenggelam di laut, maka
Ketika itu dia beriman, hatta idza adrakahul gharq, sehingga apabila dia ditenggelamkan dan dia akan mati, hampir mati, maka ketika itu dia pun beriman. Sekaranglah saya baru beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Tapi bergunakah keimanan pada masa itu? Tidak. Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkong ini, halkum, ketika itu barulah beriman, terlambat. Selepas kematian, sudah pasti manusia beriman. Ketika dibangkitkan, ini contohnya ayat, yaitu mereka menjawab panggilan Allah dengan memujinya. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini sebenarnya menerangkan tentang orang beriman yang menjawab panggilan Allah ketika di hari kebangkitan. Tetapi sebagian lagi mengatakan, ayat ini bukan khusus untuk orang beriman, karena semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dan apabila Allah memanggil, semua mereka bangkit, dan apabila mereka bangkit, mereka semua patuh sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila, dan kamu mengira tidaklah kamu berdiam di dunia dan di alam kubur itu kecuali pendek sekali, sebentar sekali. Asyiyatin au duhaha, ini dalam ayat yang lain, seperti ya pada waktu isya dan waktu duha saja. Begitulah pendeknya kehidupan dunia ini. Mengapa sombong betul di umur yang tak seberapa lama ini? Umur baru 50-60, ya 50-60, berapa lama lagi kita hidup? 60-70 itu udah banyak mati dah. 80-90 itu tinggal hitung jari lagi manusia. 100-200 mana ada lagi sekarang ini, udah payah kita mencarinya. Nah, yang akan diperhitungkan adalah nanti, yaitu bagaimana nasib kita itu. Karena hidup kita di dunia ini menentukan hidup kita di akhirat nanti. Alangkah malangnya apabila manusia menggadaikan akhirat yang abadi itu hanya karena dunia yang sebentar ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.